Ekonomi konstitusi adalah ekonomi yang tunduk pada ketentuan-ketentuan konstitusi. Pasal 23, pasal 27, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34. Ya. Ketemu dari situ. Pasal-pasal ini semua dikunci dengan kata pembukaan, dipayungi oleh pembukaan, difondasikan oleh semangat hidup berbagi dan peduli satu sama lain. Kesinambungannya siapa? Kalau tabungannya tabungan global, investasi global. Negara-negara kuat. Iya, berarti kita cuma jadi korban. Kita menjadi sapi perah. Bagaimana seorang stiglitz penerima Nobel menyatakan bahwa sistem ekonomi yang mereka bangun adalah gagal? Dahsyat itu, dahsyat perkara. Dan itu diikuti oleh jutaan manusia, berarti kita akan gagal dong. Bang, kita balik ya, katakanlah. Saya sering mengikuti pemikiran Abang juga ya. Abang sangat pro pasal 33 seperti saya juga ya. Jadi ekonomi konstitusi, dan jauh sekali dengan pemerintahan Jokowi ini yang dari awal saja come to my country to invest ya. I'm waiting for you to invest to my country, kira-kira begitu. Yang menunjukkan bahwa yang didorong itu adalah memang tadi invasi, infiltrasi dan lain sebagainya. Intervensi jauh dari politik berdikari. Nah, katakanlah ya, dalam kondisi seperti ini, skenario itu kita jalankan. Kita back to basic, pasal 33, kita kemudian menggerakkan potensi partisipasi masyarakat. Mampu nggak kita membiayai kehidupan bangsa kita kalau dengan back to basic seperti itu? Tadi saya sebut dana simpanan pihak ketiga berapa di perbankan? 6.000 triliun. 6.000 triliun. Yang 46% dimiliki oleh orang miskin ya. Iya. Saya nggak bicara orang lain nih. Iya. Saya bicara orang miskin aja. Iya. 46%. Saya ambil bukan 46%. Saya ambil cuma 20%. Berarti 1/5. 1/5 kali yang namanya 6.000. Saya dapat berapa? 1.200 triliun. Dalam 1.200 triliun saya pakai format bagi hasil. Orang mau nggak? Okay. Dengan tingkat hasil seperti yang saya bilang, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dari suku bunga bank. Anda tahu berapa keuntungan saya sekarang? 14%. Suku bunga bank 4%. Artinya orang-orang yang punya uang itu muter uangnya, ngajak pola kerjasama dengan orang-orang yang mau berusaha di sektor-sektor strategis. Pangan misalnya ya. Macam-macam, bukan hanya pangan. Di semua yang namanya hajat hidup orang banyak daripada diambil konglomerat, itu kita ajak masyarakat untuk begitu. Bisa kok. Artinya ekonomi kerakyatan yang dibangun. Iya, pakai bahasa sederhananya ekonomi. Kalau saya menggunakan istilahnya seperti kita sebut tadi, ekonomi konstitusi. Oke. Jadi artinya ketika kita menggunakan itu, kita berarti ekonomi konstitusi itu tidak dikotomik ya. Itu for everybody ya. Iya, for everybody. Jadi saya memang tidak mendikotomikan. Karena itu saya menggunakan istilah sejak yang namanya 2000, sejak SBY berkampanye di periode kedua, saya menggunakan istilah ekonomi konstitusi. Jadi ekonomi konstitusi adalah ekonomi yang tunduk pada ketentuan-ketentuan konstitusi. Pasal 23, pasal 27, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34. Ya. Ketemu dari situ. Pasal-pasal ini semua dikunci dengan kata pembukaan, dipayungi oleh pembukaan, difondasikan oleh semangat hidup berbagi dan peduli satu sama lain. Wah, dahsyat kan? Ya, itu bahasa lainnya baldatun thayyibatun warahmatun ghafur. Nah, masalahnya adalah saya juga agak gemes ya. Kenapa pemerintah tidak pernah mengambil jalan itu ya? Jalan yang menurut saya sudah ditentukan oleh the founding parents kita, karena ada juga putrinya atau ibunya, yaitu bagaimana ekonomi ini dibangun dalam tanda kutip ya secara kekeluargaan, kebersamaan ya kan, sesuai dengan tuntunan nilai-nilai agama, atau kalau kita mau bicara nilai-nilai Pancasila. Kenapa kemudian pemerintah tidak pernah mengambil jalan itu? Bahkan Pak Jimli misalnya membuat disertasi ketika zaman Orde Baru itu, ekonomi itu makin liberal, tapi politik itu makin makin otoriter kan. Jadi ada dua direction. Kalau sekarang kan dua-duanya mengarah kepada liberalisasi semua. Politik makin liberal, kemudian ekonomi juga makin liberal. Tapi liberal politik ini di stop dengan jalan yang negatif kayak undang-undang ITE dan lain sebagainya, bukan memberikan saluran yang lebih sehat agar orang bisa bertanggung jawab dan lain sebagainya, edukasi seperti itu. Tapi ekonomi yang tadi tergantung dengan investasi asing, sepertinya itulah yang selalu diomongkan pemerintah, seolah-olah this is the only way untuk mengatasi semua masalah. Kenapa begitu, Pak? Karena kepercayaan pada namanya kekuatan modal sebagai jalan keluar bagi pertumbuhan. Teori dasarnya teori dasar Harold Domar, bahwa investasi itu akan membuka lapangan kerja, bahwa investasi itu akan menggerakkan perekonomian. Dan karena itu investasinya tidak boleh investasi domestik, statusnya investasi asing. Nah, ini makin diperkuat ketika Millennium Development Goal gagal. Mereka memunculkan Sustainable Development Goal. Kata kunci dari Sustainable Development Goals adalah ini yang disebut dengan tabungan global dan investasi
investasi global. Anehnya di situ, kalimat tabungan global dan investasi global itu ditujukan bagi kesinambungan pembangunan, kesinambungan perekonomian. Pertanyaan berikutnya, kesinambungannya siapa kalau tabungannya tabungan global, investasi global? Negara-negara kuat. Iyalah, berarti kita cuma jadi korban. Kita menjadi sapi perah. Nah, itu yang tanpa disadari oleh orang-orang yang betapa sukanya tergantung pada investasi-investasi asing. Nah, ketika Anda tanya kenapa? Karena memang di mindset mereka adanya itu. Mereka tidak berpikir bahwa yang namanya kekuatan domestik itu bisa mengatasi masalah. Itu sama saja dengan orang dikirim ke sekolah-sekolah di negara-negara barat, pulang ke sini jadi agen-agen mereka gitu, cara berpikirnya. Sebenarnya tidak perlu juga sekolah ke barat. Sekolah di dalam negeri pun kurikulumnya kurikulum barat. Kurikulum yang berpihak pada barat posisinya. Artinya kalau ngambil nggak perlu sekolah misalnya ke negeri barat sana. Sekolah di Indonesia rata-rata sudah menjadi sarana untuk membangun para petarung-petarung pemikiran mekanisme pasar bebas. Sehingga mereka tidak melihat bahwa yang namanya globalisasi adalah posisinya Amerikanisasi. Padahal yang namanya Henry Kissinger sendiri menyebut globalisasi adalah Amerikanisasi. Globalisasi adalah westernisasi misalnya. Contohnya seperti itu. Intinya pelajaran ekonomi di sekolah-sekolah Indonesia tidak ada pelajaran ekonomi berbagi. Nah, padahal Refli, Anda perlu tahu, kalau kita ambil pembelajaran mendalam sekali dari pasal 33 ayat 3 misalnya. Kalau yang pertama perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan. Ya, lalu kemudian cabang-cabang produksi, lalu kemudian bumi air posisinya. Ya. Maka ketika kita ambil ayat 2, ayat 3, di situ dahsyat sebenarnya. Luar biasa, ada pengakuan tentang kebersamaan, ada pengakuan tentang yang namanya persaingan. Jadi tidak melulu kebersamaan. Di situ, seperti yang pernah saya sampaikan pada Anda, repotnya bangsa ini belum pernah merumuskan apa itu public goods. Hanya pernah terjadi pada undang-undang penanaman modal asing, nomor 167. Tapi setelah itu tidak pernah ada lagi. Bahkan setelah namanya SBY, hilang nggak keruan-keruan. Yang muncul adalah daftar negatif investasi yang tidak ketemu dengan pengertian public goods dalam pemikiran ekonomi para the founding parents itu posisinya. Jadi dalam konteks ini haram dong yang namanya privatisasi Pertamina kan, karena itu public goods. Bukan sekedar haram. Mestinya kalau kita memang punya komitmen tinggi pada konstitusi, maka Pertamina dari hulu ke hilir itu tidak akan pernah bisa di IPO. Pertamina tidak akan pernah bisa yang namanya kemudian dipretali dengan model begitu. Dia harus utuh memberikan layanan dalam rangka ngebangun. Kalau belum mencapai kedaulatan energi, dia harus bisa ngebangun ketahanan energi. Di tengah yang namanya sumber daya energi kita makin hari makin menipis. Berarti politik atau kebijakan Menteri BUMN yang membuat subholding Pertamina dan mau meng-IPO-kannya atau mau menjualnya itu sangat keliru dari sisi ekonomi konstitusi. Akan bernasib sama dengan PLN. Jadi cara meng-IPO-kan dan mempreteli Pertamina itu sama dengan akan bernasib PLN, di mana harga akan terus naik gitu posisinya, sehingga nanti akan harga energi juga akan terus naik. Dan itu kemudian jelas. Dan jadi free fight liberalism memang. Free fight liberalism. Jadi siapa yang mampu membeli energi adalah mereka yang punya uang duit banyak. Silakan. Dan negara tidak lagi menyuplai masyarakat Papua dengan harga yang sama dengan Pulau Jawa. Tidak bisa. Per hari ini pemerintah itu kira-kira paham nggak menterinya? Saya kira kalau mereka, saya terbuka sama Anda ya. Yeah. Dalam beberapa kesempatan secara tidak langsung saya mengingatkan agar Pertamina tidak diperlakukan seperti itu. Jadi kepada orang-orang di lingkaran satu Erick Thohir, gitu ya, lingkaran satu Erick, bilangin Erick jangan begitu terhadap Pertamina. Oh iya bang, begini, mereka berargumentasi. Poinnya satu, Pertamina itu tunduk loh pada pasal 33. Yeah. Sama seperti ketika saya memperjuangkan PLN itu mestinya tunduk pada pasal 33 posisinya. Maka jangan ikuti jejak PLN, karena begitu di jejak PLN nanti harga energi, Pertamax segala macam itu akan demikian rupa tingginya, dan siapa yang punya daya beli dia yang bisa membeli. Yang nggak bisa, negara nggak ada urusan. Negara lepas tangan atas posisi itu gitu loh. Jadi rumusnya betul-betul rumus yang dibikin oleh WTO, barang tersedia, barang terjangkau posisinya, affordable, accessible. Ya cuma 4 A ini. Ya inilah yang namanya ketahanan ekonomi. Padahal ketahanannya tergantung dari luar. Ya bukan ketahanan dong. Itu logikanya muncul. Kita butuh ketahanan dan ketuhanan sesungguhnya. Bang, saya tidak pernah menyebut presiden ya, tapi saya terpaksa harus menyebut Presiden Jokowi ya. Bagaimana penilaian Abang terhadap strategi pembangunan ekonomi yang sudah digaungkan oleh Presiden Jokowi sejak terpilih 2014, lalu kemudian 2019. Kita tahu 2014 sangat getol pembangunan infrastruktur, 2019 maunya pembangunan sumber daya, tapi selalu mau menggantungkan dengan investasi asing.
asing. Kayak kira-kira begitu. Dan menteri-menteri yang ditunjuk juga rata-rata berpikiran bahwa makin banyak investasi masuk, maka negara akan makin baik dan akan mungkin terjadi trickle down effect dan lain sebagainya. Bagaimana? Sederhana jawabnya dengan satu kalimat, melanjutkan dan memperdalam neoliberal. Sederhana sekali. Melanjutkan dan memperdalam neoliberal. Dan itu pasti gagal. Dan pasti akan gagal. Karena Barat sendiri gagal. Jadi kalau Anda lihat misalnya Amerika dengan tegas disebut oleh Stiglitz tadi disebut sebagai this is the proof that our system is failed. Itu kan dalam itu kalimatnya. Bagaimana seorang Stiglitz penerima Nobel menyatakan bahwa sistem ekonomi yang mereka bangun adalah gagal. Dahsyat itu, dahsyat perkara. Dan itu diikuti oleh jejak Indonesia, berarti kita akan gagal dong. Dan kekalahan Amerika. Dan itu wrong direction dengan ekonomi konstitusi kita pasal 33 dan 34 ya. Jadi kebayang nggak kalau kita lihat ternyata di ujung dari pertarungan di hari ini gitu misalnya, itu makin kelihatan bahwa mereka mereka harus memperbaiki sampai dengan bailout 3 triliun US dollar, paycheck dilanjutin sampai dengan akhir Agustus. Kan kebayang paycheck pemberian $150 itu sampai $600 dalam rangka kehidupan itu dilanjutin kebijakannya. Saking susahnya. Pada saat yang sama dengan kasus George Floyd itu 2 indikator. Rasismenya kuat, gini rasionya kencang, tinggi. Itu kan gambaran kegagalan sistem mereka. Posisinya. Lalu kita pindah dan mereka tidak konsisten akhirnya. Mereka sendiri sudah tidak konsisten. Konsisten sama sekali. Akhirnya peran negara itu mereka butuhkan tetap ya. Nah, menariknya kalau saya bilang ini melanjutkan dan memperdalam neoliberal, orang seakan-akan udahlah biasa. Enggak. Ini konsep yang mesti kita perbaiki kok. Yang kemudian memang tidak relevan, tidak cocok dengan pasal 33, tidak relevan dengan pasal 34, tidak relevan dengan pasal 23, tidak relevan dengan pasal 27, tidak relevan dengan pasal 31 dan 32.